Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS, UTS ya, mata pelajaran informatika kelas 12 SMA TMA semester 1 tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, stroke, bandwidth, dan konfigurasi lain disebut A. Software as a Service, B. Platform as a Service, C. Infrastruktur as a Service, D. On-demand self-service, E. Measure Service. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, infrastruktur as a service. C ya jawabannya. Salah satu manfaat cloud computing yang dapat menambah kapasitas penyimpanan data Salah satu manfaat cloud computing yang dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan disebut A. Aksesibilitas, B. Keamanan, C. Skalabilitas, D. Pengembangan kreasi, C. Kecemasan. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, skalabilitas. C jawabannya. Layanan komputasi awan yang biasanya sudah menyediakan sistem operasi database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat disebut A. Software as Service, B. Platform as Service, C. Infrastruktur as Service, D. On-demand as Service, D ya, On-demand self-service ya, E. Measure Service. Jawaban yang benar adalah B ya, Platform as a Service. B ya jawabannya. Layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan disebut A. Software as Service, B. Platform as Service, C. Infrastruktur as a Service, D. On-demand self-service, E. Measure Service. Oke, jawaban yang benar adalah A. Service as a software ya, as a service. Itu ya jawabannya. Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan merupakan karakteristik komputasi awan yang disebut A. On-demand self-service, B. Broad network access, C. Outsourcing polling, D. Rapid elasticity, E. Measure service. Oke, jawaban yang benar adalah A. On-demand self-service. A ya jawabannya. Otomatisasi peralatan rumah tangga dan asisten rumah tangga yang menawarkan konsep kualitas hidup yang lebih mudah merupakan konsep dari A. Internet of Things, B. Smart Home, C. Smart City, D. Smart Building, E. Arduino. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, Smart Home ya, B jawabannya. Menyediakan gateway untuk mengelola sistem merupakan salah satu syarat agar sebuah sistem dikatakan smart yang biasa disebut A. Internet network, A. Internal network ya,
B. Home automation. C. Intelligent control. D. Healthcare. Dan E. Service center. Jawaban yang benar adalah C ya, intelligent control. C jawabannya. Sebuah daerah yang telah mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga merupakan konsep dari A. IoT, B. Smart Home, C. Smart Government, D. Smart City, E. Smart Building. Jawaban benar adalah C ya, Smart Government jawabannya. Sebuah kesatuan sistem perangkat komputasi yang saling berhubungan atau berkomunikasi, baik mekanisme mesin dan digital, yang dilengkapi identifikasi unik dan mampu melakukan transfer data melalui jaringan internet ya, tanpa memerlukan bantuan manusia ke manusia atau manusia ke komputer, merupakan sistem A. Artificial Intelligence, B. Internet of Things, C. Smart Home, D. Smart Building, E. Smart City. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, Internet of Things jawabannya. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang mendasar pembentuk IoT ya, yang tidak termasuk dalam unsur tersebut adalah A. Security, B. Artificial Intelligence, C. Connectivity, D. Sensor, E. Active Engagement. Jawaban yang benar adalah B ya, Artificial Intelligence ya, B jawabannya. Oke, sistem teknologi ini diperkenalkan untuk menanggulangi ledakan informasi seiring dengan semakin bertumbuhnya ekosistem pengguna perangkat mobile dan data internet disebut A. Firewall, B. Framework, C. Plugin, D. Big Data, E. Website. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu Big Data jawabannya. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data, infrastruktur seperti media penyimpanan data, dan juga instruksi atau perintah dari pengguna. Oke. Infrastruktur seperti media penyimpanan data dan juga instruksi atau perintah dari pengguna disimpan dengan cara A. Mengirim data melalui jaringan internet, B. Cloud storage melalui jaringan internet, C. Virtual melalui jaringan internet, D. Penyimpanan sementara melalui jaringan internet, E. Server storage melalui jaringan internet. Jawaban yang benar adalah B ya, Cloud storage melalui jaringan internet. B ya jawabannya. Manfaat cloud computing adalah skalabilitas, aksesibilitas, keamanan, pengembangan kreasi, dan kecemasan. Maksud dari kecemasan pada manfaat cloud computing adalah A. Data tersimpan di cloud dan hard disk, B. Data tersimpan di cloud hard disk meski gadgetnya rusak, C. Data tersimpan di cloud meski data rusak, D. Data tersimpan di cloud dan gadgetnya, E. Data tersimpan di cloud meski hard disknya rusak. Oke, jawaban yang benar adalah E. Data tersimpan di cloud meski hard disk rusak.
IoT mampu bekerja tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya karena IoT merupakan A. Network, B. Localhost, C. Internet, D. Local server, D. Internal server. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu internet jawabannya. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan WiFi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Merupakan implementasi dari A. IoT, B. Smart Home, C. Smart Building, D. Smart City, E. Smart Komputasi. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu Smart City. Jawabannya D ya, Smart City. Smart Garage Door berfungsi dalam implementasi Smart Home yang bertujuan untuk pengontrolan jarak jauh dan otomatisasi. Oke, Smart Garage Door diperuntukkan untuk A. Memonitoring atau memonitor status pintu pagar, B. Memonitor status pintu rumah, C. Memonitor status pintu mobil, D. Memonitor status pintu garasi, E. Memonitor status pintu kamar. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, memonitor status pintu garasi. D jawabannya. Beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Nah, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, IoT membuat mesin menjadi smart. Oke. IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan dengan teknologi yang didasarkan pada A. User Interface, B. Artificial Intelligence, C. Software IoT, D. Software Hardware IoT, dan E. User Control. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, Artificial Intelligence. B jawabannya. Pada saat kita mengoperasikan Microsoft Word, tiba-tiba huruf E tidak bisa berfungsi atau mati, maka terjadi kerusakan pada A. Notepad, B. Keyboard, C. Mouse, D. Motherboard, dan E. Hard disk. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, yaitu keyboard ya jawabannya. Mobil mulai diproduksi massal pada tahun 1800-an ya, yakni pada era atau zaman revolusi A. Revolusi Industri 1.0, B. Revolusi Industri 2.0, C. Revolusi Industri 3.0, D. Revolusi Industri 4.0, E. Revolusi Industri 5.0. Jawaban benar adalah B. Revolusi Industri 2.0 ya. B jawabannya. Revolusi Industri 3.0 dimulai ketika ditemukannya barang berikut ini yaitu ya. Revolusi Industri 3.0 dimulai ketika ditemukannya barang berikut ini yaitu A. Mobil, B. Motor, C. Pesawat terbang, D. Handphone, dan E. Komputer. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya E, yaitu komputer.
Teknologi-teknologi berikut ini ditemukan pada era revolusi industri 4.0 saat ini kecuali A. Internet of Things atau IoT, B. Augmented Reality atau AR, C. Simulation, D. Robotic, dan E. Cloud Computing. Jawaban yang benar adalah D, yaitu robotik jawabannya. Berikut ini merupakan contoh penyerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Toko-toko online, B. Dompet digital, C. Tilang elektronik, D. Mesin pencari Google, E. Simulator pesawat terbang. Oke, jawaban yang benar adalah C, ya, tilang elektronik, ya, C jawabannya. Kejahatan dunia maya sering disebut juga dengan istilah berikut, yaitu A. Cyberkomputer, B. Cyber network, C. Cybercrime, D. Cyber online, dan E. Cyber simulation. Jawaban benar adalah C, yaitu cybercrime jawabannya. Metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet disebut A. Cloud computing, B. Cloud data, C. Cloud server, D. Cloud network, dan E. Cloud optimizing. Jawaban yang benar adalah A. Cloud computing jawabannya. Apa yang maksud dengan single board computer atau SBC? A. Komputer dengan beberapa papan sirkuit terpisah. B. Komputer yang menggunakan banyak chip untuk fungsinya. C. Komputer yang memiliki semua komponen utama dalam satu papan. D. Komputer desktop dengan kemampuan grafis tinggi. Dan E. Komputer yang khusus dibuat untuk server A. Oke, jawaban yang benar adalah C, ya, komputer yang memiliki semua komponen utama dalam satu papan. Single board komputer yang sangat populer dan sering digunakan adalah A. Arduino Uno, B. Intel NUC Nux, ya, C. Raspberry Pi, D. MacBook Pro, E. Nvidia Jetson. Jawaban yang benar adalah C. Raspberry Pi, ya, jawabannya. Single board komputer banyak digunakan dalam aplikasi berikut kecuali A. Internet of Things atau IoT, B. Robotika dan otomatisasi, C. Server penyimpanan skala besar, D. Sistem tertanam, E. Proyek pendidikan. Jawaban yang benar adalah C. Server penyimpanan skala besar, C, ya, jawabannya. Komponen utama yang terdapat pada single board controller adalah A. Hard drive, RAM, dan GPU, B. GPU, RAM, dan port I atau O, C. Monitor, keyboard, dan mouse, D. Kamera, speaker, dan layanan sentuh, D. Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan 5G. Jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu CPU, RAM, dan port I atau O. Lanjut.
Di antara berikut ini, manakah yang termasuk contoh single board controller? A. Arduino Uno, B. Intel Core i9 ya, C. AMD Ryzen, D. Microsoft Surface, dan E. Raspberry Pi 4. Jawaban yang benar adalah A. Arduino Uno. Perangkat berikut ini yang biasa dikontrol oleh single board controller dalam proyek IoT adalah A. Server cloud, B. Sensor suhu, motor servo dan lampu LED, C. Monitor dan keyboard, D. Perangkat multimedia, E. Jaringan komputer. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, sensor suhu, motor servo, dan lampu LED. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.